Pada video kali ini kita akan membahas tentang sarana ilmiah. Sarana ilmiah sendiri terbagi dalam 4 bagian: bahasa, matematika, statistik, dan logika. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang bahasa dan matematika, dan pada video kali ini kita akan membahas pembagian yang ketiga dan keempat dari sarana ilmiah, yaitu statistik dan logika. Pada awalnya, kata statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. Secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status dalam bahasa Latin yang mempunyai arti yang sama dengan kata stat dalam bahasa Inggris. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka atau data kuantitatif maupun yang berwujud bukan angka atau data kualitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Dari segi terminologi, istilah statistik terkandung dalam berbagai macam pengertian. Beberapa di antaranya yaitu: yang pertama, istilah statistik kadang diberi pengertian sebagai data statistik, yaitu kumpulan bahan keterangan berupa angka atau bilangan. Kedua, istilah statistik sekarang ini juga dapat diartikan sebagai ilmu statistik. Ilmu statistik tidak lain adalah pengetahuan yang mempelajari dan memperkembangkan secara ilmiah tahap-tahap yang ada dalam kegiatan statistik. Dengan kata lain, ilmu statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan memperkembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam pengumpulan data, penyusunan atau pengaturan data angka, penyajian atau penggambaran data, kemudian penarikan kesimpulan atau conclusion, pembuatan pikiran atau estimation, dan penyusunan ramalan atau prediction secara ilmiah. Dalam kamus ilmiah populer, kata statistik berarti tabel, grafik, data informasi, angka-angka, dan informasi. Sedangkan kata statistika berarti ilmu pengumpulan, analisis, dan klasifikasi data, angka sebagai dasar untuk induksi. Jadi statistika merupakan sekumpulan metode untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam keadaan yang tidak menentu. Peluang yang merupakan dasar dari teori statistika merupakan konsep baru yang tidak dikenal dalam pemikiran Yunani kuno, Romawi, dan bahkan Eropa dalam abad pertengahan. Teori mengenai kombinasi bilangan sudah terdapat dalam aljabar yang dikembangkan oleh sarjana muslim, namun bukan dalam lingkup teori peluang. Dan begitu dasar-dasar peluang ini dirumuskan, maka bidang ini berkembang dengan cepat. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, agar dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, diperlukan sarana yang berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Ditinjau dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Maka untuk itu, penalaran ilmiah ini menyandarkan diri ke proses logika deduktif dan logika induktif. Kemudian matematika mempunyai peran yang penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir induktif. Jadi keempat sarana ilmiah ini saling berhubungan erat satu sama lain. Tujuan dari pengumpulan data statistik dapat dibagi ke dalam dua golongan besar, yang secara kasar dapat dirumuskan sebagai tujuan kegiatan praktis dan kegiatan keilmuan. Dalam bidang statistika, perbedaan yang penting dari kedua kegiatan ini dibentuk oleh kenyataan bahwa dalam kegiatan praktis, hakikat alternatif yang sedang diperkembangkan telah diketahui, paling tidak secara prinsip, di mana konsekuensi dalam memilih salah satu dari alternatif tersebut dapat dievaluasi berdasarkan serangkaian perkembangan yang akan terjadi. Semua pernyataan ilmiah itu harus sesuai faktual, di mana konsekuensinya dapat diuji baik dengan jalan mempergunakan panca indera maupun dengan alat-alat yang membantu panca indera tersebut. Pengujian secara empiris merupakan salah satu mata rantai dalam metode ilmiah yang membedakan ilmu dari pengetahuan-pengetahuan lainnya.
Kalau kita telaah lebih dalam, pengujian merupakan suatu proses pengumpulan data yang relevan dengan hipotesis yang diajukan. Jika hipotesis itu didukung oleh fakta-fakta empiris, maka pernyataan hipotesis tersebut diterima atau disahkan kebenarannya. Sebaliknya, jika hipotesis tersebut bertentangan dengan kenyataan, maka hipotesis itu ditolak. Statistika juga memberikan contoh kepada kita untuk mengetahui apakah suatu hubungan kausalitas antara dua faktor atau lebih itu bersifat kebetulan atau memang terkait dalam suatu hubungan yang bersifat empiris. Dalam hal ini, statistika berfungsi meningkatkan ketelitian pengamatan kita dalam menarik kesimpulan. Statistika bukan merupakan sekumpulan pengetahuan mengenai objek tertentu, melainkan merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan. Langkah-langkah yang lazim dipergunakan dalam kegiatan keilmuan dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, observasi, di mana ilmuwan melakukan observasi mengenai apa yang terjadi, kemudian mengumpulkan dan mempelajari fakta yang berhubungan dengan masalah yang sedang diselidiki. Kedua, hipotesis. Untuk menerangkan fakta yang diobservasi, dugaan yang sudah ada dirumuskan dalam sebuah hipotesis atau teori yang menggambarkan sebuah pola yang dianggap ditemukan dalam data tersebut. Yang ketiga, ramalan. Dari hipotesis atau teori dikembangkanlah deduksi. Fakta baru ini disebut ramalan. Yang keempat yaitu pengujian kebenaran. Setelah memprediksi, ilmuwan kemudian mengumpulkan fakta untuk menguji kebenaran ramalan yang dikembangkan dari teorinya. Metode statistika makin kesini makin sering digunakan dalam kegiatan niaga. Salah satu unsur yang umumnya dihadapi oleh para manajer adalah keharusan untuk mengambil keputusan dalam keadaan yang tidak menentu. Statistika diterapkan hampir dalam semua pengambilan keputusan dalam bidang manajemen. Contohnya, statistika diterapkan dalam penelitian pasar, penelitian produksi, kebijaksanaan penanaman modal, kemudian kontrol kualitas, seleksi pegawai, dan masih banyak lainnya. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir. Seperti contohnya, setengah tidak boleh lebih besar dari 1. Itu secara logika. Berpikir tidak dapat dijalankan semau-maunya kita. Karena realitas begitu banyak jenis dan macamnya, maka berpikir membutuhkan jenis-jenis pemikiran yang sesuai. Sebagai pelengkap ontologisme, pikiran kita dapat bekerja secara spontan, alami, dan dapat menyelesaikan fungsinya dengan baik. Apalagi dalam hal yang biasa, sederhana, dan jelas. Namun tidak demikian halnya apabila kita menghadapi bahan yang sulit dan harus mengadakan pemikiran yang panjang sebelum mencapai kesimpulan. Dalam situasi seperti ini dibutuhkan adanya pemikiran yang formal, pengertian yang sadar akan hukum-hukum pikiran. Maksudnya hukum-hukum pikiran beserta mekanisme dapat digunakan secara sadar dalam mengontrol perjalanan pikiran yang sulit dan panjang itu. Yang pertama yaitu mencintai kebenaran. Sikap ini sangat fundamental untuk berpikir yang baik. Karena sikap ini senantiasa menggerakkan si pemikir untuk mencari, mengusut, dan meningkatkan mutu penalarannya. Kewajiban mencari kebenaran adalah tuntutan intrinsik manusia untuk merealisasikan manusia menurut tuntutan keluhurannya. Oleh karena itu, kepicikan apalagi kesenjangan penyempitan perspektif hakikatnya tidak sesuai dengan keluhuran insani. Yang kedua, ketahuilah apa yang sedang Anda kerjakan. Seluruh aktivitas intelek kita adalah usaha untuk terus-menerus mengejar kebenaran yang diselingi dengan diperolehnya pengetahuan tentang kebenaran, tetapi parsial sifatnya. Karena untuk mencapai kebenaran, kita harus bergerak melalui berbagai macam langkah dan kegiatan. Yang ketiga, ketahuilah apa yang sedang Anda katakan. Pikiran diungkapkan dalam kata-kata. Kecermatan pikiran terungkap ke dalam kecermatannya kata-kata kita. Karenanya, kecermatan ungkapan pikiran ke dalam kata merupakan sesuatu yang tidak boleh lagi ditawar. Yang keempat,
Buatlah distingsi atau pembedaan dan pembagian atau klasifikasi yang semestinya. Jika ada dua hal yang tidak mempunyai bentuk yang sama, hal itu jelas berbeda. Tapi, banyak kejadian di mana dua hal atau lebih mempunyai bentuk sama, namun tidak identik. Disinilah perlunya dibuat suatu distingsi atau suatu pembedaan. Jika membuat pembagian, kita perlu memegang suatu prinsip pembagian yang sama. Jangan sampai menjumlahkan bagian atau aspek dari suatu realitas begitu saja tanpa berpegang pada suatu prinsip pembagian atau prinsip klasifikasi. Yang kelima, cintailah definisi yang tepat. Definisi artinya pembatasan, yaitu membuat jelas batas-batas sesuatu. Jadi kita harus menghindari kalimat-kalimat dan uraian-uraian yang tidak terang strukturnya dan tidak jelas artinya, supaya jelas apa yang kita maksud. Yang keenam, ketahuilah mengapa Anda menyimpulkan begini dan begitu. Kita harus bisa dan biasa melihat asumsi-asumsi, implikasi-implikasi, dan konsekuensi dari suatu penuturan, pernyataan, atau kesimpulan yang kita buat. Yang ketujuh, hindarilah kesalahan-kesalahan dengan segala usaha dan tenaga, serta sanggup mengenali jenis, macam, dan nama kesalahan, kemudian mengenali sebab-sebab kesalahan pemikirannya. Sebuah konsep klasifikasi seperti panas atau dingin hanyalah menempatkan objek tertentu dalam sebuah kelas. Suatu konsep perbandingan seperti lebih panas atau lebih dingin mengemukakan hubungan mengenai objek tersebut dalam norma yang mencakup pengertian yang lebih atau kurang. Definisi secara etimologi adalah suatu usaha untuk memberi batasan terhadap sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk memindahkannya kepada orang lain. Dengan kata lain, yaitu menjelaskan materi yang memungkinkan cendekiawan untuk membahas tentang hakikatnya. Sedangkan pengertian definisi secara terminologi adalah sesuatu yang menguraikan makna kata. Sedangkan pengertian definisi secara terminologi adalah sesuatu yang menguraikan makna kata secara keseluruhan yang menjelaskan karakteristik khusus pada individu. Sekian untuk video materi tentang statistik dan logika, semoga bermanfaat.